Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di Museum Bala Putra Dewa, merupakan suatu objek wisata yang berada di Kota Palembang. Dan kali ini telah hadir inovator dari kategori tenaga kesehatan inovatif, yakni Dr. Diah Putri Wardani dengan inovasinya Sebiduk Musi, konseling bina edukasi kampus beraksi dari Puskesmas Kampus. Baik, selamat datang Ibu Dr. Diah. Halo Mbak. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Dokter? baik. Baik ya Bu ya. Iya. Dokter, hari ini terima kasih telah hadir ya di podcast One Day One Innovation, menyempatkan hadir, dan kali ini inovasinya adalah Sebiduk Musi. Apa sih dokter yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Oke, mungkin sebelum saya jelasin latar belakang, saya jelasin dulu inovasi itu apa Mbak ya? Iya boleh. Jadi Sebiduk Musi atau konseling bina edukasi kampus beraksi itu adalah sebuah inovasi tentang anak jalanan. Jadi adalah suatu pemberdayaan atau pelatihan kesehatan untuk anak jalanan. Kenapa ini terbentuk? Karena Puskesmas Kampus itu dari tahun 2021 itu kami punya yang namanya pelayanan kesehatan HIV dan infeksi menular seksual. Dan selama kami membuka pelayanan kesehatan kira-kira 1 tahun, itu ada kurang lebih 3 orang anak yang terjangkit atau positif HIV. Dan 3-tiganya itu datang dari kalangan anak jalanan. Ya. Nah, jadi makanya kami berpikir bahwa ini mungkin yang mendasari mereka terkena HIV adalah adanya perilaku seksual yang salah di kalangan anak jalanan, sehingga kami mencoba untuk membuat satu inovasi dan mengajarkan mereka tentang perilaku seksual yang benar agar nantinya kami bisa menekan angka HIV terutama di kalangan anak jalanan. Oke, baik, luar biasa sekali Mbak ya. Jadi tercetus dari niat untuk melihat dari anak jalanan ya khususnya, bagaimana cara mengedukasi mereka, karena seperti diketahui banyak sekali anak jalanan yang saat ini berada di perempatan jalan dan juga di tempat-tempat lainnya. Baik, untuk proses inovasinya sendiri itu bagaimana? Kan seperti diketahui mungkin agak sulit untuk membuat anak-anak mau nih ikut nih kayak gitu. Iya. Ya. Jadi memang inovasi ini kesulitannya tuh agak sangat berbeda dengan yang lain, Mbak ya. Jadi anak jalanan ini sebenarnya ada banyak tipe. Ya. Ada 4 tipe anak jalanan. Itu kalau dari dinas sosial itu ada anak jalanan yang memang pada dasarnya mereka hidup, lahir dan tinggal di jalanan. Ya. Yang kedua ada anak jalanan yang mereka hidup di jalan, tapi mereka mencari pekerjaan di jalan, menghabiskan waktunya di jalan, tapi mereka punya rumah. Ya. Dan kriteria lain-lain. Jadi inovasi ini yang kami angkat bukan anak jalanan yang hidupnya memang di jalan, yang tidak punya orang tua. Tapi yang kami ambil adalah anak jalanan yang mereka menghabiskan waktu di jalan untuk mencari nafkah, tapi mereka masih punya orang tua dan rumah untuk pulang. Ya. Seperti itu. Kenapa kamu memilih kategori yang kedua, tidak memilih kategori pertama? Karena yang namanya anak jalanan ini mereka punya big brother, Ya. Mbak. Jadi big brother ini adalah orang yang menjadi istilahnya tuh pengumpul anak jalanan, sehingga nanti anak-anak jalanan itu akan berkumpul, dikumpulkan sama dia dan terus nyetor uang ke si big brother ini. Sekali. Dan pertama kami mencoba untuk yang bagian itu. Ternyata untuk masuk ke big brother itu jauh lebih sulit. Ya. Akan terlalu banyak konflik terutama untuk konflik uang. Jadi ada waktu itu pernah mengambil satu anak jalanan dari kalangan anak jalanan yang tinggal di jalan, kemudian big brothernya minta sejumlah uang ke kita. Dan itu kan kita tidak bisa penuhi. Sehingga kami berpikir, kami cari jalan yang lain, itu anak jalanan yang mereka masih punya rumah. Sehingga kami mengajak mereka melalui orang tua. Dan itu ternyata jauh lebih efektif karena mungkin orang tuanya merasa, anak saya ini perlu pendidikan yang bagus atau perlu ini hal yang positif nih untuk terjadi ke anak saya. Itu akan jauh lebih gampang kami masuk ketimbang kami masuk lewat big brother. Jadi yang kami ambil adalah anak-anak jalanan yang
punya rumah. Sehingga pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan ke orang tua, bukan pendekatan ke Big Brother seperti itu. Baik, dokter. Terus bagaimana ini kita memilah antara ini nih anak jalanan yang memang bukan dari komunitas tertentu. Ini adalah anak jalanan yang memang pulangnya ke rumah dan memiliki orang tua. Hanya saja keadaan yang memaksakan mereka untuk bekerja di jalanan. Bagaimana itu? Oke, jadi inovasi ini bisa bergerak, tentu kami tidak berdiri sendiri. Karena kalau berdiri sendiri sangat-sangat sulit untuk menjalani inovasi ini. Kami bekerja sama dengan beberapa stakeholder, terutama kami bekerja sama dengan satu yayasan yang namanya Kojartis. Itu adalah kelompok belajar gratis. Jadi kelompok ini memang mengumpulkan anak-anak sekolah yang kurang mampu di satu wilayah. Jadi kami masuk lewat mereka. Jadi kami bilang kami punya satu inovasi nih, Mbak, untuk mengumpulkan dan memberikan pelatihan kepada anak-anak jalanan. Kami butuh anak-anak jalanan yang mungkin mereka mau ikut untuk bergabung. Nah, kelompok inilah yang mencarikan anak-anak itu untuk kami yang nantinya akan kami latih seperti itu. Jadi sudah ada penghubungnya juga ya? Jadi sudah ada penghubung. Tidak ada kesulitan juga ya untuk memilih siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan edukasinya. Iya, sampai saat ini. Iya, baik, luar biasa dokter. Terus edukasinya sendiri itu seperti apa dokter? Oke. Jadi yang kami lakukan adalah pertama adalah melatih anak-anak ini melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana. Jadi kan ada beberapa kalangan anak jalanan yang mayoritas mereka akan merasa rendah diri untuk datang ke salah satu fasilitas pemerintah, apalagi kalau mereka mau mengkonsulkan masalah kesehatan. Jadi kami mencoba untuk melatih mereka melakukan pemeriksaan sederhana seperti pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, kemudian pengukuran status gizi. Itu kami lakukan dan kami latih agar mereka bisa saling mengukur antara mereka satu sama lain. Kemudian yang kedua yang kami berikan adalah edukasi mengenai perilaku seksual, seperti bagaimana seharusnya kalau melakukan hubungan seksual itu seharusnya dilakukan pada umur berapa, kemudian bagaimana melakukan perilaku seksual yang aman, kemudian apa yang harus mereka lakukan kalau mereka terjadi pelecehan seksual, karena kan anak-anak jalanan ini rentan sekali terhadap pelecehan seksual. Jadi kita harus memberitahu mana yang pelecehan seksual, mana yang bentuk kasih sayang, karena mereka takutnya mereka membungkus pelecehan seksual ini dalam bentuk kasih sayang. Itu yang harus kita luruskan sehingga nantinya mereka bisa membentengi diri mereka sendiri dari perilaku-perilaku seksual yang mereka dapatkan dari jalanan, seperti itu. Iya, luar biasa ya dokter ya. Cukup jadi tantangan juga inovasinya dokter. Sangat. Karena pasti ada hambatan ya dok ya dalam menjalankan inovasi Iya, ini. betul. Iya. Apakah ada sedikit bentrok dengan komunitas lain dok? Apa ada? Banyak Mbak, jadi awal-awal inovasi ini berlangsung kita bentrok dengan beberapa orang. Kalau yang pertama kita bentrok dengan Big Brother tadi, dia meminta sejumlah uang. Yang kedua yang agak miris itu kami sampai dituntut ke jalur hukum. Iya. Jadi kebetulan ada LSM, jadi mereka menganggap kita mengumpulkan anak-anak dan menganggap kita menyelewengkan dana. Sehingga kami sampai waktu itu kepala puskes juga pusing ya karena diteleponin terus dituntut sama satu LSM ini. Itu yang paling berkesan sih yang rintangan yang kami alami selama kami menjalani inovasi ini. Iya, luar biasa ya, rintangan dan hambatan namun tidak akan pernah pantang menyerah untuk terus tetap berinovasi, apalagi dalam hal inovasi edukasi ini ya dokter ya. Iya. Baik dokter, untuk pengembangan kedepannya sendiri dokter mau dibawa kemana nih inovasinya nih? Untuk pengembangannya saya harap inovasi ini dapat diaplikasikan di tempat lain, terutama di puskesmas yang ada di Kota Palembang, kemudian mungkin kalau inovasi ini besar, saya berharap banyak stakeholder yang tertarik juga membina anak jalanan bersama kami agar angka anak jalanan di Palembang ini bisa turun seperti itu. Iya, luar biasa sekali dokter. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Mungkin ada sedikit saran untuk sahabat inovasi di rumah atau ucapan terima kasih, silakan dokter. Mungkin terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan yang sudah memfasilitasi acara ini, kemudian Wali Kota dan jajarannya, dan kemudian Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Kampus terutama, dan terima kasih juga kepada Kepala Museum Bala Putra Dewa yang sudah menyediakan tempat dan semua pihak-pihak yang terkait dalam inovasi ini sampai inovasi ini masih dapat berjalan sampai saat ini. Terima kasih banyak.
Iya, baik, luar biasa Dokter Dia. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, Dokter. Iya. Dan kami tunggu inovasi selanjutnya ya dari Puskesmas Kampus. Siap. Iya. Baik sahabat inovasi, terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan juga kepada Museum Bala Putra Dewa atas fasilitas yang telah disediakan untuk tim kami, tim podcast One Day One Innovation. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.